Ibuku jadi tumbal pesugihan iblis juragan toko sembako. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah penyesalan seorang anak yang awalnya dia tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia sebut saja namanya Ali. Ali itu tidak tahu menahu tentang penglaris atau hal apapun yang dia ikhtiarkan di salah satu tempat yang disarankan oleh temannya. Dari toko sembako yang dia jalani dengan istrinya, dengan bantuan orang pintar ini, ternyata berdampak pada keluarganya sendiri, yang membuat Ali ini sangat menyesali perbuatannya, karena dia selama hampir 2 tahun dalam keadaan sakit-sakitan. Awal ceritanya, Ali sebagai anak sematawayang yang dilahirkan oleh seorang ibu yang kesehariannya bekerja sebagai penjual roti keliling. Ali yang dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana, Ali berusaha untuk mencukupi kebutuhan ibunya dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Dia bekerja sebagai buruh pabrik dari usia dia masih sekolah menengah pertama. Waktu itu dia tidak bisa melanjutkan ke sekolah menengah atas, dikarenakan sendari kecil Ali hidupnya sudah sangat pas-pasan. Yang tidak dibesarkan oleh ayahnya, dia hanya dibesarkan oleh ibunya yang berjualan roti untuk mencukupi segala kebutuhan Ali. Ali bekerja di pabrik sampai hampir usianya 35 tahun. Dan di waktu itu di tempat bekerjanya, sedang ada pengurangan karyawan yang salah satunya Ali harus diberhentikan. Namun dia diberikan pilihan antara ikut bekerja di pabrik yang lain atau memilih pesangon dari pabrik tersebut. Nah, Ali memilih pesangon, itu yang digunakan untuk mengelola kios sembako yang dilakukan oleh istrinya. Selama hampir setengah tahun, Ali tidak mendapatkan keberuntungan dari usahanya itu, yang membuat ibunya yang setiap hari masih saja berjualan roti keliling dari satu desa ke desa yang lain, dalam usia yang sudah rentang, orang tuanya ini mengingatkan ke Ali agar Ali membuka usaha yang lain, yang kira-kira bisa mencukupi kebutuhan Ali dan istri juga anak-anaknya. Kamu jangan usaha kios sembako kalau kiranya di sini tidak ada penghasilannya. Namun Ali masih bersikukuh dengan usaha yang menggunakan uang pesangonnya yang hampir habis. Waktu itu ada salah satu temannya, sebut saja namanya Anom. Anom ini menyarankan ke Ali agar dirinya mencoba ikhtiar ke salah satu orang pintar. Apa salahnya cobakan biar usahamu berkembang? Kamu berusaha hampir selama 6 bulan dengan usaha sembako ini yang tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih, hanya bisa putar balik modal. Sementara semakin lama uang pesangonmu akan habis juga kalau kamu seperti ini terus. Singkat ceritanya, setelah Ali dan Anom datang ke orang pintar, usahanya Ali masih bertahan. Namun dari satu minggu ke minggu yang lain itu mulai ada pergerakan yang mulai terasa. Tetangga sekitar mulai berdatangan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya di toko sembakonya Ali. Orang tuanya Ali yang sudah rentang karena melihat repotnya istrinya Ali melayani pembeli, ibunya Ali ingin membantu melayani pembeli. Tapi waktu itu Ali menyuruh ibunya itu agar tidak usah membantu istrinya. "Sudah Bu, biarkan istri saya saja. Ibu itu cukup istirahat." Tapi sebagai seorang ibu, melihat menantunya kerepotan, pasti ada rasa ingin membantu. Sementara Ali yang setiap pagi sampai sore harus bolak-balik ke pasar untuk bekerja dan belanja, ibunya sangat tidak tega melihatnya. Setelah hampir kurang lebih setengah tahun dari kepulangannya ke orang pintar, toko sembakonya ini benar-benar berkembang, membuat perekonomian Ali semakin baik dan bisa bersaing dengan toko sembako yang lain. Dengan pendapatan yang sudah banyak, Ali rencananya mau buat kios sembako yang kiranya bisa lebih besar lagi, karena waktu itu toko sembakonya Ali masih gabung dengan rumahnya. Dengan hasil pendapatan selama setengah tahun, Ali membangun kios sembako di halaman rumahnya. Setelah pembangunan itu, toko sembakonya yang semakin besar, sementara Ali yang setiap bulan sekali melakukan ritual di tempat orang pintar, dan Ali tidak tahu menahu kalau ternyata ritual-ritual yang dilakukannya itu membuat petaka untuk keluarganya. Setelah 1 tahun lebih, Ali baru merasakan hal yang aneh. Kejadian pertama, Ali memimpikan orang tuanya, yaitu ibu kandungnya yang teriak-teriak minta tolong. "Ali, jangan tinggalkan ibu, jangan tinggalkan ibu. Tolong nak, tolong ibu." Mimpi itu awalnya tidak membuat Ali khawatir karena tidak ada keanehan yang terjadi pada ibunya. Ibunya yang masih sehat-sehat saja, ibunya yang masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Cuman ibunya Ali yang kesehariannya sebagai penjual roti keliling di kampung, sekarang sudah ada di rumah saja. Lebih banyak istirahat dan hanya sekedar membantu istrinya berjualan di kios sembako. Beberapa mimpi termasuk mimpi yang tadi.
Dan Ali mengalami mimpi yang kedua. Ali melihat ibunya seperti berjalan meninggalkan Ali. Sementara kondisi Ali yang hendak mengejarnya, ada sosok yang menghalangi dengan tubuh besar dan hitam yang membawa sebuah kapak besar. Mimpi yang kedua kali itu membuat Ali selalu bertanya-tanya, apa maksud dari mimpi itu? Kenapa mimpi itu selalu muncul? Dan mimpinya kenapa tentang ibu terus? Selanjutnya mimpi yang ketiga. Setelah hampir 10 bulan sembahkonya berkembang, semakin hari Ali disibukkan dengan pulang balik ke pasar mengantarkan pesanan pelanggannya. Yang membuat toko sembako yang ada di sebelahnya semakin bertanya-tanya dengan kondisi Ali yang semakin membaik. Bahkan sudah mampu membeli motor. Ali yang tadinya pakai sepeda bolak-balik ke pasar, sekarang sudah pakai motor. Dan motor yang belinya itu kontan. Kondisi perekonomian keluarga Ali memang jauh lebih baik dari sebelumnya setelah Ali merenovasi rumah. Hal ini untuk membuat orang tuanya, ibu kandungnya bahagia. Keadaan rumah Ali yang sudah sangat rapuh karena sudah hampir puluhan tahun tidak pernah dibongkar. Bu, gimana kalau rumah ini direnovasi? Emangnya kamu punya uang banyak? Kata orang tuanya. Ya, ini ada bu. Kira-kira cukup buat merenovasi rumah ini. Kalau sekiranya kamu mampu merenovasi rumah ini, ya silakan nak, ibu sangat senang. Karena rumah ini sudah sangat rapuh, banyak genteng yang sudah bocor. Singkat cerita, rumah orang tuanya yang dulunya hanya diisi dari 3 kamar yang dihuni oleh ibunya, anaknya Ali termasuk Ali dan istrinya, sekarang rumah itu dibuat lebih besar lagi dengan 5 kamar termasuk dapur dan juga toko sembako. Kurang lebih hampir 3 bulan renovasi rumah itu selesai. Setelah 3 bulan rumah itu jadi, Ali berkunjung kembali ke tempat Mbak Dukun itu yang diantar oleh Anum. Rumah besar yang sudah layak huni, yang tujuannya agar orang tuanya senang bisa hidup dengan layak seperti tetangga-tetangganya. Namun yang dialami Ali sama sekali tidak dibayangkan sebelumnya. Sebelum acara syukuran rumah baru, kondisi ibunya Ali sakit secara tiba-tiba, yang membuat Ali bingung dan khawatir harus bagaimana. Dibawa ke rumah sakit bukan membaik, tapi sakitnya semakin hari semakin memburuk. Tepatnya di mana hari itu ada acara syukuran rumah yang sudah ditanyakan lewat orang pintar hari apa, jam berapa yang sesuai dengan hitungan orang Jawa. Tapi sebelum orang tuanya menikmati acara syukuran, yang waktu itu hari Jumat, kejadian yang tak disangka-sangka oleh Ali pun terjadi. Orang tuanya Ali, yaitu ibu kandungnya, meninggal dunia di rumah sakit. Nah, waktu itu Ali benar-benar kecewa, sedih, campur aduk jadi satu. Salah satu tujuan utamanya ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi kenyataan yang dihadapi oleh Ali dan istrinya dan anak-anaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Niat untuk membahagiakan orang tuanya semuanya pupus, hancur lebur. Orang tuanya belum sempat menikmati rumah yang baru, yang belum sempat menikmati harta yang dihasilkan oleh Ali dan istrinya, tapi orang tuanya sudah meninggal duluan. Dalam keadaan yang masih berkabung, masih berduka, Ali tetap saja melaksanakan syukuran sekaligus acara doa tahlil untuk ibunya selama hampir 7 hari 7 malam. Singkat ceritanya, setelah meninggalnya orang tuanya, ternyata toko sembakonya Ali justru semakin hari semakin berkembang. Bahkan dalam kurun waktu setengah tahun meninggal orang tuanya, Ali sudah mampu membeli mobil. Sebelumnya tidak pernah kebayang kalau dirinya bakal bisa membeli mobil. Karena dalam kehidupan Ali sebelumnya sangat memprihatinkan, hidup dengan seorang ibu yang merangkap menjadi seorang ayah. Kehidupan Ali yang dulunya sebagai buruh pabrik, setelah adanya bantuan orang pintar, kehidupan Ali berubah. Sekarang Ali sudah menjadi orang yang hebat, orang yang dianggap kaya di desanya, dan banyak orang-orang yang sengaja datang meminta bantuan sama Ali. Ali pun tidak sungkan membantu mereka, termasuk anak yatim piatu. Orang tua jompo diberi bantuan oleh Ali, karena Ali sadar bagaimana dia dulu sewaktu masih kecil yang ditinggalkan oleh ayahnya dan dibesarkan oleh ibu kandungnya dengan menjual roti keliling demi menghidupi Ali. Panas hujan tidak menjadi penghalangan bagi ibunya untuk mencari rizki demi menghidupi Ali. Di waktu 1 tahun meninggalnya orang tuanya,
Ali memimpikan sesuatu yang benar-benar mirip sekali dengan kejadian sebelum orang tuanya meninggal. Mimpi itu tentang istrinya. Istrinya yang meminta tolong kepada Ali. Seakan-akan istrinya ini sedang dalam ancaman. Ali menarik paksa tubuh istrinya dengan sekuat tenaganya. "Tolong, tolong jangan tinggalkan aku. Bantu aku, tolong." Karena mimpi itu berkali-kali datang, Ali semakin bingung dan juga ada rasa khawatir yang menyelimutinya. Apa maksud dari mimpi itu? Kenapa mimpi itu sama dengan apa yang pernah dialami oleh saya sewaktu ibu belum meninggal? Akhirnya Ali menanyakan ke salah satu tempat yang sering dijadikan Ali untuk konsultasi untuk mencari tahu anak-anak yatim piatu. Ali menanyakan ke salah seorang ulama atau pemimpin di salah satu masjid yang seluk-beluknya katanya sesepuh di kampung tempat Ali tinggal. Singkat ceritanya, setelah Ali komunikasi dan konsultasi, dia yang menceritakan tentang mimpinya. "Maaf Mas Ali, sepertinya saya melihat hal-hal yang aneh di dalam diri sampean. Dan tentang mimpi yang Mas Ali alami itu bukan mimpi yang hanya sekedar bunga tidur. Tapi mimpi yang dialami Mas Ali ini berkaitan dengan hal-hal gaib, dengan sosok iblis yang menginginkan sesuatu, tapi dalam bentuk nyawa. Maksudnya apa? Kenapa harus berurusan dengan nyawa? Maksudnya, istrimu itu mungkin bisa jadi akan dijadikan tumbal seperti ibumu dulu. Pernah saya melihat saat dulu ibumu meninggal. Tapi saya hendak mengatakan sesuatu ke kamu, takutnya kamu tersinggung. Mungkin ini kesempatan buat saya mengatakan ke kamu karena kamu datang langsung kepada saya. Gini Mas, sebenarnya dulu orang tuamu meninggal itu dikarenakan karena ulah kamu sendiri." "Ulah saya sendiri? Maksudnya gimana Pak?" "Apakah kamu ini melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat agama?" Ali yang mendapatkan pertanyaan tersebut langsung termenung dengan menundukkan kepala dan berkata, "Iya Pak, saya itu pernah dan sering melakukan ritual yang diinginkan oleh dukun yang membantu kios sembako saya agar menjadi laris. Dari ritual, menyiapkan sesaji dan juga semedih, saya lakukan selama hampir 1 hari." Pak Kiai yang mendengar cerita Ali akhirnya tahu ternyata ritual yang dilakukan Ali ini bersangkutan dengan iblis yang berdampak pada ibu kandungnya sendiri. Mulai saat itu Ali yang tahu kalau ternyata ibu kandungnya ini dijadikan tumbal oleh dirinya sendiri, dia sangat terpukul, kecewa pada dirinya sendiri. Tujuan Ali datang ke salah satu dukun agar kiosnya itu bisa laris, tapi di balik larisnya toko sembako yang tadinya kecil dan sekarang sudah sangat besar, ternyata semua itu adalah persekutuan dengan iblis, dan yang lebih membuat Ali sakit hati karena Anom temannya yang sering mengantar menemani Ali ritual, dia dengan teganya tidak memberitahu di balik larisnya usaha sembakonya Ali itu ada sakit pautnya dengan iblis. Ali yang bertemu dengan Anom, dia mencoba untuk mengikhlaskan semuanya. Bahwa semua sudah terlambat dan kamu tidak perlu menyalahkan diri, karena kita hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Anom sendiri tidak tahu menahu kalau ternyata dukun yang didatangi adalah tempat melakukan ritual pesugihan. Ali yang meminta bantuan ke Pak Kiai agar tidak lagi bersangkutan dengan dukun itu dan bersekutu dengan iblis. "Terus gimana ini Pak Kiai?" "Kalau kamu ingin istrimu selamat, ritualmu hentikan. Apa yang sudah kamu lakukan setiap bulan, hentikan. Dan jangan pernah datang lagi ke dukun itu." "Iya Pak, tapi saya minta tolong jangan sampai istriku menjadi seperti ibuku yang sudah terlanjur meninggal, dan ampuni aku Pak Kiai. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Mas, dan lakukanlah sholat taubat." Sejak saat itu Ali yang tahu siapa sebenarnya dalang di balik meninggalnya ibunya. Semua itu karena ritual-ritual yang dia lakukan yang ternyata bersekutu dengan iblis. Mulai saat itu Ali sudah tidak lagi melakukan ritual, tapi dampak dari Ali yang tidak melakukan ritual, di awal bulan, istrinya selamat lewat bantuan Pak Kiai. Tetapi tidak dengan Ali. Ali merasakan dampaknya selama 3 bulan. Ali harus merasakan bagaimana sakit yang terus-menerus tidak kunjung membaik. Sudah bolak-balik ke rumah sakit. Sudah 5 rumah sakit Ali datangi untuk menyembuhkan diri. Sampai semua aset-aset yang dia punya terjual untuk biaya rumah sakit yang mahal, namun usaha itu tidak membuat kondisi Ali membaik. Hanya toko sembako yang masih bertahan. Sampai akhirnya Ali menyerah, "Sudahlah, saya dirawat di rumah saja." Dan Ali hampir selama 2 tahun dalam kondisi yang sangat mengenaskan, kondisi tubuhnya yang tidak bisa lagi menahan rasa sakit, karena rasa sakit itu sudah menjadi makanan sehari-hari.
Ali menghadapi cobaan yang begitu berat, tapi dia masih bersyukur. Dia memilih untuk sakit seperti ini, disiksa di dunia ini, daripada harus mengalami siksaan di akhirat. Berkat bimbingan Pak Kiai, setelah 2 tahun lebih proses penyembuhan, proses menetralisir semua pengaruh-pengaruh jahat yang membuat harta benda semuanya ludes untuk pengobatan Ali sendiri, tapi setidaknya Ali bersyukur dengan diberi kesempatan hidup, dengan diberi kesempatan dia merasakan sakit selama bertahun-tahun yang rasa sakitnya sudah menjadi hal biasa untuk Ali. Ali sangatlah bersyukur, alhamdulillah masih bisa hidup dengan istri dan ketiga anaknya, walaupun harta bendanya semuanya habis, hanya tersisa rumah dan kios sembako yang dia punya. Semoga cerita Ali ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kita semuanya, bahwa cara melepaskan ikatan dengan iblis itu tidak mudah, tidak segampang membalikan tangan. Jangan sesekali kita terjerumus ke lubang iblis karena disitulah kita akan menjadi orang yang musyrik. Maka dalam kisah ini, semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Kesenangan dunia hanya bersifat sementara dan kesalahan yang diperbuat apalagi dengan bersekutu dengan iblis, menyekutukan Sang Pencipta, hukumannya akan sangat besar di akhirat kelak.